A usia 55 tahun adalah pasien dengan riwayat CHF yang sedang menjalani rehabilitasi jantung fase 2 pasca operasi CABG. Dalam sesi ini, perawat mendampingi Nyonya A dan anaknya Tuan R untuk melakukan 3 latihan struktur. Pertama, latihan jalan intermittent untuk manajemen nyeri claudicatio dengan perawat Nabila. Yang kedua, interval walking sederhana untuk meningkatkan toleransi aktivitas dengan perawat Riwin. Dan yang ketiga, latihan penguatan alat tungkai untuk memperbaiki perfusi perifer dengan perawat Hasya. Tuan R dilibatkan aktif dalam latihan ini supaya dapat mendampingi ibunya saat latihan ini. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nabila yang akan mendampingi Ibu latihan pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Saya Amel, Sus. Ini anak saya Rafa. Baik, dengan Ibu Amel dan Mas Rafa ya. Jadi keluhannya bagaimana Ibu? Semalam tidur saya terganggu karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Wah, terima kasih ya Ibu karena sudah jujur. Jadi itu adalah salah satu efek samping dari obat yang Ibu konsumsi, yaitu adalah obat diuretik. Nanti kita akan pantau bersama ya Ibu. Apakah ada keluhan lain seperti nyeri dada atau sesak nafas Ibu? Tidak ada, Sus. Tapi kaki saya sakit kalau jalan lama. Oke Ibu, itu sangat wajar sekali ya Ibu. Nanti kita akan latihan secara perlahan agar sirkulasi darah Ibu di kaki semakin lancar. Sebelum kita latihan, saya izin untuk mengukur tekanan darah Ibu ya dan mengecek pada tanda vitalnya. Ya, Sus. Cek nadinya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, untuk tekanan darah Ibu 130/80 ya Ibu. Untuk nadi Ibu 80 kali per menit dan pernafasannya adalah 20 kali per menit. Itu semua dalam batas normal ya Ibu. Jadi aman sekali untuk kita latihan hari ini. Bagaimana Ibu, apakah bisa dimulai? Alhamdulillah bisa, Sus. Kita mulai sekarang. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya kepada Mas Rafa dan Ibu. Nanti tujuannya agar jika Ibu dan Mas Rafa melakukan latihan mandiri di rumah, jadi Mas Rafa bisa mendampingi ya. Itu saya juga membuat Ibu di rumah. Baik, jadi ini nanti ada 3 latihan ya Ibu. Yang pertama adalah latihan jalan kaki intermiten. Itu nanti tujuannya untuk mengular rasa nyeri pada betis Ibu. Itu nanti akan diajarkan oleh saya. Yang kedua adalah interval walking. Itu nanti untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru Ibu. Itu nanti akan diajarkan oleh Nurse Ririn ya Ibu. Yang ketiga adalah penguatan otot tungkai. Itu nanti agar aliran darah pada kaki Ibu lancar. Itu nanti akan diajarkan oleh Nurse Faiziah ya Ibu. Bagaimana? Apakah bisa? Wah, banyak sekali ya berarti, Sus. Iya Ibu, tapi tidak apa-apa, itu tidak banyak sekali kok. Jadi nanti kita akan latihan secara bertahap dan berurutan serta perlahan ya Ibu. Jadi nanti saya dan perawat lainnya akan menyesuaikan tubuh Ibu. Iya, Sus, paham. Ibu, kita langsung saja pada latihan yang pertama ya Ibu, yaitu jalan kaki intermiten. Ini adalah latihan khusus untuk nyeri pada betis Ibu. Untuk prinsipnya cukup sederhana ya Ibu. Ibu nanti silakan jalan kaki sampai betis Ibu terasa nyeri. Nanti jika nyerinya sudah terasa, Ibu silakan bilang ke saya, lalu kita istirahat terlebih dahulu sampai nyerinya hilang dan kita ulangi untuk jalan kaki. Ini nanti dilakukan selama 30 menit ya Ibu. Berarti nanti harus jalan dulu ya, terus sampai kaki saya sakit. Bukannya itu bahaya. Baik, pertanyaan yang bagus ya Ibu. Jadi latihan ini sudah terbukti efektif untuk mengurangi nyeri pada betis Ibu. Nah, jadi yang dirasakan Ibu adalah nyeri muda atau sedang atau ringan. Jadi Ibu nanti akan merasakan nyeri tersebut, artinya otot Ibu sudah merangsang untuk pembentukan pembuluh darah baru. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham? Baik. Terus kalau di rumah, saya bagaimana ya kalau Ibu kita jalan?
Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya Mas Rafa. Jadi nanti jika Ibu dan Mas Rafa melakukan latihan jalan intermittent di rumah, jika Ibu sudah terasa nyeri, Mas Rafa bisa membantu Ibu untuk istirahat terlebih dahulu. Lalu Mas Rafa bisa lihat jam. Nanti jika sudah 3 sampai 5 menit, Ibu sudah merasakan hilang nyerinya, Ibu bisa dilanjut kembali. Baik, sudah paham ya Ibu dan Mas Rafa? Baik Ibu, kita langsung saja untuk melakukan pemanasan selama 5 menit ya Ibu. Ibu silahkan naik di atas step ini, alas kakinya bisa dibuka. Mau saya bantu Ibu? Oke, nah silahkan ya Ibu, bisa naik pelan-pelan. Oke, jadi nanti saya atur untuk kecepatannya lebih lambat ya Ibu. Nanti kita lakukan pemanasan selama 5 menit terlebih dahulu. Baik, bisa saya mulai ya Ibu? Bisa, Bu. Baik, saya mulai terlebih dahulu ya. Baik, Ibu bisa berjalan terlebih dahulu. Dan Ibu bisa atur nafasnya ya Ibu. Apakah ini terlalu cepat? Tidak. Baik, tidak. Kita lakukan pemanasan selama 5 menit terlebih dahulu ya Ibu. Ya, Bu. Baik, saya pemanasannya sudah selesai selama 5 menit. Saya izin untuk meningkatkan kecepatannya ya Ibu. Nanti jika Ibu sudah terasa pegal, Ibu bisa bilang ke saya. Terus seperti saya sudah pegal, sepertinya pegal seperti yang dikatakan tadi. Wah, sudah bagus ya Ibu. Ibu bisa merasakan skala 3. Jadi saya berhentikan terlebih dahulu dan Ibu bisa istirahat ya di kursi. Bisa saya bantu? Baik. Oke, baik Ibu. Jadi kembali istirahat. Kita akan lakukan nafas dalam ya Ibu. Itu nanti tujuannya agar aliran darah ke otot agar lebih lancar. Ibu bisa lakukan tangannya di dada sendiri dan salah satunya di perut. Baik, seperti itu ya Ibu. Nah, nanti Ibu bisa melakukan tarik nafas dalam, tarik nafas lewat hidung, lalu selama 3 detik, lalu ditahan selama 3 detik, lalu dibuangkan lewat mulut dengan mencucu selama 3 detik ya Ibu. Bagaimana? Apakah bisa dicoba? Satu. Baik, kita coba ya Ibu. Baik, silakan tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, lalu dikeluarkan 1, 2, 3. Bagus sekali ya Ibu. Jadi Mas Rafa nanti jika di rumah melakukan latihan jalan intermittent, Mas Rafa bisa saat istirahat bisa melakukan nafas dalam ya. Nanti selain itu bisa membantu Ibu sudah membantu Ibu agar rileks dan memperlancar aliran darah ke otot juga. Baik, bagaimana Ibu? Apakah hasilnya masih terasa pegal? Sudah berkurang terus nyerinya. Baik, kalau seperti itu bisa kita lakukan latihan lagi ya. Ini tujuannya bukan untuk berubah, tapi agar konsisten, agar cepat pulihnya ya Ibu. Bisa kita coba. Baik, bisa saya bantu? Baik, saya mulai ya Ibu. Terus stop. Terus stop lagi. Luar biasa ya Ibu, latihan pertamanya sudah selesai. Jadi Ibu tadi sudah berjalan sekitar 180 meter sebelum nyerinya terasa. Jadi sebelumnya Ibu sudah berjalan 160 meter. Jadi sudah cukup meningkat lebih banyak ya Ibu. Alhamdulillah Yesus sudah meningkat, saya tidak menyangka. Alhamdulillah Ibu hebat. Ya, terima kasih nih. Ya, jadi nanti Mas Rafa di rumah bisa catat ya, Ibu bisa berjalan berapa meter, lalu istirahatnya berapa menit. Nah, nanti kita akan bantu perkembangannya saat kontrol berikutnya ya. Untuk latihan
selanjutnya nanti bersama saya ya, perkenalkan nama saya Perawat Irin. Nah, untuk latihan selanjutnya nanti kita akan latihan internal walking, yaitu berfokus pada jalan ya Ibu. Sebelum kita menuju ke latihan, saya izin untuk melihat Nadia terlebih dahulu ya Bu, mengajak lagi. Oh iya sus. Permisi Bu. Ya, Ibu, normal ya Bu, 88 kali per menit ya Ibu. Ya Ibu, perbedaan latihan yang pertama yang sama yang kedua ini berfokus pada jalan ya Ibu. Nah, nanti Ibu bisa berjalan dengan cepat selama 4-5 menit. Lalu untuk jalan lambatnya 2-3 menit. Apakah Ibu sudah paham? Paham sus. Berarti nanti harus cepat-cepat ya. Kalau saya capek gimana? Baik Ibu, pertanyaannya bagus ya Bu. Nanti kalau Ibu terasa tersegal-segal atau mungkin terasa capek, Ibu bisa berjalan dengan lambat selama 2-3 menit. Apakah Ibu sudah paham? Paham. Baik, kita langsung mulai saja ya Bu. Saya akan memperhatikannya ya Bu. Nanti kita akan berjalan dengan cepat ya Bu, selama 4-5 menit. Ya Bu. Nah, kalau seumpama Ibu merasa tersegal-segal atau mungkin merasa sesak di dada, Ibu bisa dengan berjalan dengan lambat seperti biasa saja ya Ibu. Apakah Ibu sudah paham? Saya kira mulai ya Ibu. Baik, saya akan melakukan waktunya selama 4-5 menit. Ibu, bisa kita mulai Bu. Gimana Bu perasaannya? Aman? Masih aman, bagus. Masih aman ya Bu, berarti ya Bu. Baik Bu, Ibu bisa jalan lambat ya Bu. Ya Bu, jalan lambat. Baik Bu. Baik Bu. Untuk latihannya sudah selesai ya Bu. Saya akan mengecek nadinya terlebih dahulu ya Bu. Ya sus. Ya Bu, untuk nadinya 96 kali per menit itu normal ya Ibu. Berarti sudah membaik ya. Iya, sudah membaik. Gimana Bu perasaannya Bu? Sudah tidak sesak tapi lemas sus. Nah, itu wajar ya Bu, karena otot kaki dan jantung itu masih beradaptasi untuk latihan ya Ibu. Baik Bu, untuk selanjutnya kita akan sesi yang kedua ya Ibu untuk latihannya. Apakah Ibu sudah siap? Siap sus. Baik Ibu Amel, jadi kita sudah sampai di latihan yang terakhir ya Ibu. Ini adalah latihan penguatan otot-otot atau otot kaki ya Ibu. Dan kita dilakukan sambil duduk dan nanti ada juga yang sambil berdiri. Dan tujuannya sendiri adalah untuk memperkuat otot kaki Ibu supaya peredaran tubuh darah di kaki itu bisa menjadi biasa ya Ibu Amel. Berarti nanti sambil duduk ya sus. Enak dong. Iya, memang ada yang sambil duduk itu, tapi juga ada yang sambil duduk juga, jadi nggak akan sambil nanti. Kalau begitu kita langsung saja ya Ibu kerjakan yang pertama, yaitu knee extension atau extension lutut. Saya akan contohkan dulu, nanti Ibu Amel dan siapa bisa memperhatikan ya. Oke, kalau begitu kita mulai. Nah, untuk sebelum kita melakukan gerakannya, Ibu bisa lepas sepatu Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Setelah itu Ibu bisa duduk seperti bersih, tangannya Ibu di samping dan tidak perlu dipegangan. Setelah itu Ibu bisa luruskan lutut kanan seperti ini. Selama 2 detik ya Ibu. Setelah itu bisa diturunkan pelan-pelan. Jangan berani ya Ibu. Terus seperti itu, apakah Ibu bisa melakukannya? Bisa, bisa. Itu silahkan dipakai Pak. Di samping, lanjutnya ke atas. Kita Ibu buat sekali Ibu itu dilakukan 10 kali setiap kali itu nanti kemudian ini itu dilakukan selama 2 saja Ibu, kita istirahat 1-2 menit. Apa nanti bisa membantu ibunya dalam menghitungnya, dan juga bisa menghitung panjangnya ya menghitungnya. Kalau begitu apakah belum menggunakan? Nanti saya boleh mencoba ya silahkan sekali ya Ibu.
tiga. Ibu, kepala saya sudah agak sakit, sus. Tidak apa-apa ya ibu, itu akhirnya tapi kalau kita kerja dengan baik itu lama-lama juga akan biasa ya ibu. Ya, sus. Itu bisa dilanjutkan sampai 10 kali ya ibu. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke gerakan kedua yaitu di rise atau duduk berdiri. Nah nanti akan saya contohkan terlebih dahulu yaitu ibu bisa memperhatikan terlebih dahulu. Nah ibu nanti bisa memakai sandaran kursi seperti ini yaitu lalu ibu bisa mengangkat kaki ibu seperti ini ditahan selama 2 menit lalu bisa diturunkan pelan-pelan ibu jangan berhenti. Itu untuk mengangkatnya ibu sebisanya ibu saja ibu. Apakah ibu bisa mencoba? Bisa terus buat ibu ibu yang hati-hatinya 1, 2, sekarang bisa diturunkan pelan-pelan ibu seperti ini ibu. Ya benar sekali ibu. Nah ini nanti bisa dilakukan selama 10 kali ya ibu selama 3 set. Kemudian seperti tadi 1-2 menit per set ya ibu. Ibu, ya boleh silakan sampai 10 kali ya ibu. 1, 2, 3. Nah, gerakan ini itu sangat bagus ya ibu untuk melatih kekuatan otot betis ibu untuk membantu agar mengalihkan darah ke atas itu bisa menjadi lebih lancar kembali ya ibu. Ibu, kira-kira itu saja dari saya ya ibu. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang kita akan melakukan gerakan yang terakhir ya ibu. Itu bisa disebut jengkel atau tekuk lutut ke belakang. Akan saya contohkan dulu ya ibu. Ibu bisa memakai kursi lagi sebagai sandaran ibu. Ini ya ibu. Lalu ibu bisa angkat lutut ibu ke belakang seperti ini. Kalau ibu merasa kesusahan, ibu juga bisa dibantu dengan tangannya seperti ini ya ibu. Lalu ditahan selama 2 detik dan bisa diturunkan dengan pelan-pelan lagi. Kira-kira setiap kaki itu 10 kali. Berarti Berarti seperti pemanasan olahraga biasanya ya? iya betul sekali ibu, ini seperti pemanasan di olahraga ya ibu. Tetapi kita bisa melakukannya dengan lebih pelan-pelan dan kita kontrol lagi. Silahkan Ya, saya coba ya, sus. ibu sekali itu ibu bisa lalu setelah 2 ibu Kemudian kan, sus. ya ibu Ini tapi rasa dibalansinya kayak kurang, sus. kalau itu wajar sekali ya ibu karena ibu sekarang juga masih dalam fase latihan. Nanti kalau ibu selalu konsisten menerapkannya, nanti keseimbangan itu bisa lebih baik lagi ibu. Tapi Mas Rafa juga bisa dibantu saat ibu sedang latihan di rumah ya. Ya, bisa Bu. Itu satu dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan kalau begitu ibu bisa menyebut ke perawat pimpin yang ada di sana untuk melakukan pengecekan tanda vital ya ibu. Terima kasih. Sama-sama ibu. Terima kasih. Untuk latihan hari ini sudah cukup ya Bu. Ibu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Ada latihan 3 gerakan ya Bu. Ada latihan jalan intermiten, terus jalan intermiten walking, terus ada penguatan otot ya Ibu ya. Nah, sebelum itu saya akan mengecek tekanan darahnya Ibu dulu ya Bu. Mungkin Mbak permisi Bu untuk tangannya Ibu. Cukup ya Ibu. Oke, untuk tekanan darahnya normal ya Bu. 120 per 78. Selanjutnya saya akan mengecek nadinya ya Ibu. Untuk tangannya seperti dulu. Itu untuk nadinya 90 kali per menit dan untuk RR-nya pernapasannya itu 20 kali per menit ya Ibu. Nah baik Bu, selanjutnya ini ada lembaran kertas untuk latihan di rumah ya Bu. Nah nanti Mas Rafa bisa membantu ibunya untuk latihan. Nih ini ada beberapa latihan. Yang pertama itu adalah latihan jalan intermiten yang dilakukan yaitu dilakukan dengan skala 3 dengan
total waktunya itu 30 menit. Nah, untuk hariannya itu 3 sampai 5 hari ya. Secara peminggu. Kalau seumpama ibunya nanti ada keluhan nyeri atau mungkin sesak, itu bisa di skip atau mungkin bisa dijeda seperti itu. Nah, nanti selanjutnya ada latihan interval walking. Itu dilakukan selama 30 menit juga. Terus ada latihan penguatan otot seperti itu. Nah, nanti ini bisa dibawa pulang, nanti bisa untuk dicatat ada keluhannya apa seperti itu. Nanti setelah dari sini nanti Mas Raka bisa mengambil obat di apoteker. Nah, ibu nanti bisa meminumnya setiap hari, jangan terlewatkan ya, karena itu juga membantu pemulihan ibu. Selanjutnya nanti saya sudah mengatur jadwal pemeriksaan ibu selanjutnya untuk latihan selanjutnya ya ibu, untuk pada tanggal 8 Mei ya ibu. Nah, ini bisa dibawa pulang ya. Ya, berarti nanti kontrolnya 1 bulan sekali ya seluruh. Iya, 1 bulan sekali. Nah, nanti ibu bisa latihan secara rutin di rumah ya ibu. Mungkin kalau ada kendala bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau mungkin bisa diistirahat terlebih dahulu. Oh iya, Sus, terima kasih. Iya. Mungkin ada pertanyaan ibu, Thomas? Belum ada, Sus. Belum ada. Baik, kalau tidak ada saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.